Oke, ada yang baru bergabung. Danish. Aduh, assalamualaikum Danish. Selamat malam. Suara Mister terdengar di sana Danish? Terdengar, Ustaz. Oke, sip. Kalau PowerPoint-nya udah muncul? Muncul. Muncul ya. Oke, thank you Danish. Oke, semuanya. Ada yang mau ditanyain terkait dengan fungsi? Mari kita tunggu teman-temannya. Atau ada tugas yang bingung? Yang bagian mana? Oke, Fania. Selamat datang. Selamat bergabung. Assalamualaikum. Selamat malam. Suara Mister kedengaran di sana? Naomi? Jelas? Adakah mau yang ditanyakan? Oke, sip. Thank you. Apakah ada yang ditanyakan mengenai fungsi? Nggak ada. Udah clear semua? Kalau udah clear, Mister yang mau nanya nih. Sebenarnya kita tunggu teman-temannya. Kurang 2 menit lagi. Fungsi itu bisa memanggil fungsi lain nggak? Misalnya Mister punya fungsi A, ada lagi fungsi B. Nah, fungsi B ini bisa nggak manggil fungsi A? Tadi nggak ada yang nanya nih. Sekarang Mister yang nanya nih. Bebas, siapa yang mau jawab? Fania, Zia, Ricardo, atau Danish? Ini fungsi bakalan kita pakai terus ya. Malam ini kita belajar yang namanya modul. Nah, modul yang akan kita belajar itu adalah random sama time. Tapi di dalam sini nanti akan ada yang namanya modul custom. Nah, di dalamnya itu fungsi isinya. Jadi jangan sampai teman-teman bingung nih di awal-awal fungsi. Takutnya nanti kalau udah masuk ke dalam modul, fungsinya makin banyak, nanti teman-teman bingung. Oke, balik lagi ke pertanyaan Mister. Fungsi itu bisa dipanggil dengan di fungsi yang lain nggak? Contohnya tadi, fungsi A, ada fungsi B. Nah, fungsi A ini Mister panggil di dalam fungsi B. Bisa nggak? Ayo, gimana ayo? Tadi nggak ada yang nanya nih. Berarti Mister yang nanya kan? Harusnya ada yang jawab nih. Siap? Oh, kirain ada yang jawab. Oke, JB. Selamat datang. Assalamualaikum. Selamat malam. Suara Mister kedengaran JB di sana? Yang baru bergabung tadi siapa aja? JB ya? Geo ya, JB aja tadi. Oke, sip. Thank you, JB. Oke, JB ini tadi lagi nge-review dikit-dikit mengenai apa yang udah kita pelajari di function. Jadi pertanyaan Mister tadi barusan JB masuk ya. Jadi Mister mau ulangi lagi pertanyaan Mister, kalau ada fungsi A sama fungsi B misalnya, bisa nggak fungsi B itu memanggil fungsi A atau sebaliknya? Jadi dengan kata lain, apakah bisa fungsi itu memanggil fungsi yang lain di dalam fungsinya sendiri? Yuk, apa yuk? Siapa yang mau jawab? Ada malu-malu jawabnya. Gak apa-apa, jawab aja. Mister random ya. Oke, sekarang Mister mau yang jawab Danish. Gimana Danish? Apakah bisa fungsi yang satu memanggil fungsi yang lainnya? Di dalam fungsinya sendiri loh. Oke. Bukan di main program, bukan. Di dalam fungsi sendiri. Bisa apa enggak? Danish, silakan diketik atau mau open mic silakan. Oke, Mister ulangi lagi pertanyaannya. Apakah bisa fungsi itu memanggil fungsi yang lain di dalam code fungsi itu sendiri? Contohnya,
Mister punya fungsi A sama fungsi B. Oke, habis itu fungsi B itu memanggil fungsi A di dalam fungsi B. Atau sebaliknya, fungsi A memanggil fungsi B. Apakah bisa seperti itu? Menurut Danish gimana? Bisa, oke, good. Benar sekali ya. Jadi fungsi itu nggak cuma bisa dipanggil di main program, tapi juga bisa dipanggil di fungsi. Kita coba buktikan. Misalnya Mister punya fungsi A, isinya print ini dari fungsi A. Kemudian Mister buat lagi fungsi B. Kemudian Mister print hello from B. Tadi Mister mengatakan bisa nggak def B ini atau fungsi B memanggil fungsi A atau sebaliknya. Kita coba A, kita panggil. Oke, jadi fungsi A ini kita panggil di dalam fungsi B ya. Sekarang di main programnya, kita panggil fungsi B. Yang di dalamnya ada A-nya. Apakah kecetak nggak ini fungsi A? Kita rani. Ini dari fungsi A. Tuh, berhasil ya. Jadi kita bisa memanggil fungsi itu mau di main program atau di dalam fungsi. Oke, good. Penulisannya, Mister akan sedikit review sekalian di sini. Mumpung Mister ketikkan kode-kodenya, harus ada operator def, nama fungsi dan kurung buka kurung tutup sebagai tempat untuk parameter. Setelah itu jangan lupa titik 2 nih terakhir ya. Titik 2 ini jangan sampai lupa. Kalau lupa pasti bad input. Baru di dalamnya ada komen, kumpulan komen. Oke, good. Danish. Bagi teman-teman yang lainnya, clear ya? Jadi bisa ya, fungsi itu dipanggil di fungsi yang lain. Bahkan menjadi parameter dan argumen pun bisa. Argumen maksudnya. Fungsi itu menjadi argumen. Kalau fungsi itu ada kembalian nilainya atau mengembalikan nilai, itu bisa jadi argumen juga. Jadi nggak hanya dipanggil doang, tapi dia bisa menyimpan data. Bahkan data yang tak ada tadi di dalam fungsinya bisa dipanggil untuk digunakan sebagai argumen. Argumen itu maksudnya seperti ini ya. Misalnya tadi fungsi B ini punya parameter X. Nah, di sini misalnya Mister mau print nilai parameter X-nya tadi sebagai variabel lokalnya ya. Nah, kemudian Mister akan menambahkan argumen. Nah, ini argumennya. Misalnya 12. Atau jangan. String. Ini argumen dari main program. Nah, kita running. Nah, ini dia, muncul ya. Ini argumen dari main programnya. Print X, parameternya jadi nilai string ini di-assign ke dalam parameter X di dalam fungsi B. Selanjutnya dalam fungsi B ini parameter dipanggil sebagai variabel lokal yang ada di dalam fungsi def B-nya tadi. Oke ya. Jadi itu yang dimaksud argumen itu seperti itu. Jadi menjadi value dari parameternya. Oke. Kita lanjut saja kalau begitu karena nggak ada pertanyaan lagi. Aman ya? Sekarang Mister coba cek dulu. Yang datang siapa saja ini? Gaby, Danish, Ricardo, Fania, dan Zia. Udah 5 orang dari 8 orang. Oke, Jennifer izin. Berarti kurang 2 lagi. 2 lagi biar menyusul saja. Sudah 7 lebih 5. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke dalam materi kita selanjutnya. Mister izin share screen untuk di bagian presentasinya. Sudah keluar semua presentasinya? Oke, udah. Masuk ya. Jadi di pelajaran kali ini atau online kelas kali ini kita akan mempelajari terkait dengan modul random dan time. 2 modul ini adalah modul built-in yang udah disediakan oleh Python. Kita nggak perlu install lagi di dalam modul kita, di dalam Python kita. Jadi udah tersedia, tinggal kita panggil, tinggal kita pakai fungsi-fungsinya. Modul random dan time ini apa? Modul random ini fungsinya untuk sesuai dengan
kalimatnya atau sesuai dengan artinya secara literal, random itu berarti acak ya. Jadi kita akan mendapatkan suatu balikan angka acak dari modul-modul random ini. Bisa random integer, bisa random float dan sebagainya. Nah, yang akan kita pakai nanti fungsinya adalah sementara ini random integer atau disingkatnya dalam bentuk fungsinya disebutnya randin. Kalau yang satunya time itu untuk menampilkan waktu, kemudian memberikan interupsi berupa sleep yang dia akan menunggu jeda dan sebagainya. Untuk untuk modul time ini nanti kita akan gunakan yang pertama adalah fungsi time, yang kedua adalah fungsi sleep. Nah, di materi sekarang, materi yang baru saja kita masukin ini, nanti kita akan coba belajar mengenai bagaimana cara kita mengenerate nilai atau angka acak dengan menggunakan modul random. Nah, modul ini tentunya punya cara ya, supaya bisa masuk ke dalam sistem kita. Caranya gimana? Ada 3 cara untuk memasukkan modul ke dalam code kita. Mister akan kembali ke sini. Yang pertama, ini Mister nggak akan hapus supaya masih fresh untuk di bagian devnya. Kalau ada yang lupa bisa lihat lagi. Untuk mengimport modul atau set up modul dalam program kita, kita gunakan operator yang pertama import. Kemudian nama modulnya apa? Misalnya random. Selesai. Kalau kita mau import lagi, ketik lagi import type. Misalnya ada 2 kan, tadi kan kita ada random sama type. Itu yang cara pertama. Cara yang kedua. Cara kedua dengan menggunakan operator from. Cara kedua. Oke, dengan menggunakan operator from. From apa? Sama. Stepnya adalah tentukan nama modulnya, baru apa yang mau diimport. Misalnya from random. Yang pertama kita mau import misalnya tadi fungsinya yang Mister sampaikan randin. Kita ketikkan seperti ini, randin. Ini kepanjangannya dari random integer. Atau kalau kita nggak tahu fungsi yang mau kita panggil, pokoknya semua fungsi deh Mister yang mau saya panggil karena kebetulan saya mau development dulu Mister. Oke. Masih gunakan from random import all. All-nya itu pakai asterik ya, bukan diketik all gini ya. Jadi pakai asterik. Asteriknya mana? Nah ini bintang, tanda bintang. Kedua metode yang di bagian cara kedua, from random import randin atau from random import all ini, perbedaannya hanya pada saat kita menggunakan fungsinya. Maksudnya gimana? Kalau yang pertama, kita spesifik hanya menggunakan fungsi randin saja. Nggak bisa itu yang lain-lain, misalnya random float, ada random between dan sebagainya, nggak bisa. Kenapa? Karena kita hanya mengimpor randin doang nih. Nah, lain dengan yang ini. Kalau tanda bintang, seluruh fungsi, kelas, ataupun komen lainnya yang ada di dalam modul random itu dimasukkan semua ke dalam sistem. Jadi kalaupun ini nggak dikatakan randin, di sini nggak ada spesifikasi tulis randin karena dia semuanya fungsi termasuk randin, maka kita juga bisa panggil randin. Bisa panggil random between dan sebagainya yang berhubungan dengan modul random. Tapi kalau yang atas ini hanya fungsi randin doang. Kapan kita menggunakan ini Mister? Kenapa kok ada 2 yang atas yang cuma randin, yang bawahnya all gitu kan? Keperluan kita. Kalau keperluan kita untuk development, gunakan yang all aja supaya kita nggak repot tuh mendefinisikan beberapa fungsi yang kemungkinan akan kita pakai pada saat proses development. Nah, tapi kalau udah mau ke production, deploy webnya atau deploy aplikasinya atau deploy machine learningnya dan sebagainya, deploy API dengan menggunakan Python, itu sarannya adalah dengan menggunakan specific function. Supaya apa? Pada saat kita mengimport specific function itu, makanya akan dibungkus dalam bentuk aplikasi itu ya fungsi itu aja. Enggak semua fungsinya dipanggil kemudian dibungkus semuanya, enggak. Itulah kenapa biasanya pada saat udah proses deployment atau proses production udah mau di-share ke khalayak ramai, silakan ini pakai aplikasinya, itu akan di reconstruct lagi. Kita panggil yang butuh-butuh saja supaya apa? Aplikasinya ringan,
kemudian cepat ngaksesnya, programnya juga tidak terlalu banyak load terkait dengan modul atau kelas-kelas yang tidak kita pakai, khusus yang kita pakai aja. Oke, jadi caranya kembali lagi ada 3 cara. Yang pertama import, yang kedua pakai from. Nah, from ini ada 2 caranya. Satu kita panggil fungsinya. Jadi kalau ini misalnya nih kita butuh lagi yang lainnya, Mister gimana dong? Nggak bisa. Apakah kita ketik lagi, kita copy kemudian kayak gini lagi? Enggak. Kasih koma aja. Range between misalnya. Range between itu kayak gini kan. Nah, misalnya seperti ini ya, range between. Mister ada lagi yang lain, oke di koma aja, something dan sebagainya, boleh. Jadi kalau mau pakai satu persatu dikasih bedanya, dikasih jedanya itu koma. Nah di import sama sebenarnya untuk yang di function sifatnya, ketika dia menggunakan import saja itu kita bisa jadiin satu sebenarnya. Jadi kayak gini, import random, time dan seterusnya. Jadi nggak perlu lagi baris yang kedua. Baris yang selanjutnya maksudnya yang import time tadi. Cuman kalau makin banyak modul yang dipakai terus dia panjang itu nggak bagus dalam proses pembacaan code-nya. Jadi best practice-nya biasanya menggunakan baris line baru, line baru kemudian kita import lagi. Modul yang kita gunakan apa? Oke, sampai sini dulu cara mengimport modul. Apakah ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Clear ya? Masih bisa mengikuti semuanya ya? Jadi cukup dengan menggunakan operator import atau operator from. Diikutinya sama nama modul, kemudian import apa functionnya. Seperti itu ya. Oke, sekarang Mister akan lanjutin di bagian presentasinya. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat partisipan acak. Jadi kita pengen dapat misalnya ada pembagian tim gitu yang ada di contoh slide-nya ini. Dia nanti timnya itu lawan apa dengan apa itu random. Jadi enggak kita tentuin. Ntar lawan 1 lawan 2 ya, ntar lawan 3 lawan 4 ya, enggak. Jadi random by system. Siapa yang nanti dimunculin pertama akan di random. Kemudian munculin kedua juga di random juga sama. Nah, caranya gimana? Kita gunakan yang namanya randin tadi. Nah, randin ini argumennya ada 2. Ini kan? Oke. Kembali ke code-nya. Randin ini ada 2. Yang pertama adalah minimum value, yang kedua argumennya adalah maximum value. Jadi misalnya nih ya, Mister akan ambil yang satu aja yang pakai cara kedua. Kita gunakan randin. Misalnya, Mister mau buat angka acak. Itu Mister isi dengan menggunakan fungsi randin. Jadi Mister panggil fungsinya dulu randin. Kemudian tadi ada 2 ya, minimum argumennya ada minimum value, sama satunya lagi adalah maximum value-nya. Misalnya Mister mau buat ini angka 10 sampai maximum value-nya adalah 50. Maka yang akan terjadi adalah dia akan ngerandom sistemnya mulai dari angka 10 juga include ya, sampai angka 50. Nilainya akan random dimunculin oleh sistem. Nah, sekarang kita coba running. Kita print dulu ya. Ntar nggak muncul angkanya. Print angka acak. Nah, ini 18 ya. Sekarang angkanya 18. Coba kita running lagi. Harusnya berubah ya. Nah, 42. Jadi akan ngerandom by system. Kalaupun nanti nilainya sama, 42 ini kan kebetulan sama ya. Itu kebetulan aja ya teman-teman ya. Bukan artinya oh, Mister berarti cuma 1 kali ya bisa ngerandom. Enggak, ini ngerandom sebenarnya. Random terus. Tuh kan, berubah-ubah terus kan. Jadi kalaupun nanti ada yang sama ternyata antara yang sekarang dengan yang berikutnya, itu kebetulan aja. Oke ya, kebayang ya untuk yang randin ya. Randin, apakah yang ditanyakan randin? Belum? Masih clear ya? Oke, sekarang selanjutnya di presentasinya, di PowerPoint-nya. Kemudian di sini kita akan mendapatkan ya tadi ya modul random tadi. Oke, ini sudah. Yes. Jadi modul random dan time itu merupakan standar library dari Python. Jadi nggak perlu lagi kita install apapun.
tinggal kita pakai aja. Nah ini dia untuk yang random AB. Kemudian ini untuk membuat angka desimal acak dari 0 ke 1. Tidak inklusif. Jadi 1 itu nggak masuk. Kalau di bahasa Indonesia inklusif itu masuk ya. Kalau dibilang ada batasnya itu 4 sampai 5. Semuanya inklusif. Berarti 4 dan 5 juga masuk. 4, 5. Kalau 4 sampai 7 inklusif semuanya. 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, untuk yang random ini membuat angka acak dari 0 sampai 1. Satunya tapi nggak inklusif ya. Jadi 0 sampai 0,1999999 dan seterusnya. Oke, itu yang random. Nah, ini pemanggilannya. Oh iya, Mister belum mencontohkan terkait dengan yang import random tadi ya. Jadi kalau kita menggunakan hanya import random, maka pada saat kita membutuhkan fungsi random, kita perlu memanggil dulu nama modulnya. Kita sebut dulu nama modulnya. Oh random gitu. Panggilin fungsi dong. Fungsi apa? Kata si random kan randin. Pemanggilan fungsi ditandai dengan titik di depan modul. Fungsi kelas itu ditandai dengan titik biasanya. Kalau kelas enggak deh, kelas dia assignment. Kalau random ini ada juga yang model titik juga ada yang kelas. Kalau kita masuk ke dalam Pygame juga udah muncul tuh yang kelas dalam bentuk titik. Intinya komponen yang akan kita panggil dalam satu modul kita tandai dengan titik dulu. Kemudian panggil nama fungsi, nama kelas dan sebagainya. Tapi kalau kita udah define random atau define asterisk di bagian from random import, maka kita cukup memanggilkan nama fungsi aja. Randin cukup, random cukup, random between cukup. Jadi nggak perlu lagi ada namanya random di depannya. Jadi lebih simpel sebenarnya. Jadi kalau Mister biasanya suka pakai yang ini dulu kalau development. Jadi nama-nama fungsinya udah ready, tinggal kita pakai, kita tinggal menulisnya nggak terlalu panjang. Ada nama modulnya, kemudian ditambah dengan komponennya di dalamnya. Bisa berupa fungsi atau kelas. Oke, oh ya untuk yang random ya, yang random munculnya seperti. Oke, kita masuk ke bagian randin. Tadi randin sudah random. Sekarang kita mau coba. Nah, sekarang kita back ke bagian code-nya. Tadi kita masih menggunakan yang from ya. From random import randin awalnya. Kemudian kita butuh lagi yang fungsi random. Nah, ini perlu kita tambahkan manual di sini ya, satu-satu. Kalau kita mendefine satu-satu fungsi seperti ini. Tapi kalau misalnya nggak mau ngedefine Mister, aku langsung aja pengen yang langsung all pakai tanda bintang atau asterisk. Oke, sekarang Mister akan contohkannya satu-satu dulu. Nah, kemudian kita coba print yang random. Munculnya apa sih? Print random. Coba ini. Oke, maaf. Ingat ya, fungsi selalu ada kurung buka kurung tutupnya. Tadi Mister lupa. Kalau dia nggak ada, dia hanya akan menampilkan objek dari functionnya. Ini namanya objeknya, function native JS. Ini nggak error ya teman-teman ya. Jadi hati-hati. Kalau teman-teman butuh balikan yang ada di dalamnya atau pengembalian nilainya, kasih kurung buka kurung tutup. Tapi kalau enggak, boleh cuman misalnya ngecek ini ada functionnya atau enggak, atau kita butuh functionnya aja, nggak perlu sampai ke bagian dalam return value-nya. Kita pakai random aja udah cukup. Nah, kalau ini kita running, dia nilainya dari 0 sampai 1 tapi nggak masuk. Jadi sampai 0,111199 dan seterusnya. Nah, inilah random. Beda dengan randin, kalau randin itu integer, khusus integer memang. Kalau ini kan bukan integer ya, ini double, float, ini bentuknya kayak gini kira-kira. Kalau random integer tadi bentuknya misalnya kita buat randin. Randin. Oke. Kemudian kita kasih nama minimum value-nya 1 sampai 5 misalnya. Maka dia akan ngerandom mulai dari angka 1 sampai 5. 1 termasuk. Jadi 1 udah dapet. Sekarang apakah 5 juga bisa didapetin? 4 tadi dapat ya. Oke, terlalu besar sepertinya. Kita buat jadi 3 untuk membuktikan apakah 1 sampai 3 itu inklusif. Nah, 3 dapat ya. Jadi 3 itu juga masuk. Nah, ini dia. Jadi bukan 1 sampai 2 aja.
Oke, itu yang random integer. Sekarang masuk ke sini, random dan random integer udah kita demonstrasikan. Jadi penyusup penggunanya nanti untuk apa Mister? Contohnya kayak tadi ya, generator angka atau membuat acak dari tim yang akan bertanding atau apalagi ya, membuat acak nomor tiket atau nomor undian. Nah itu bisa semuanya. Oke, terus selanjutnya adalah terkait dengan time. Nah, modul time ini seperti yang bisa sampaikan tadi, kita akan mendapatkan nilai dari waktunya dalam bentuk second ya. Nah, secondnya ini mulai dari awal ditemukan waktu. Jadi kapan waktu itu ditemukan di awal kali sampai second terakhir di kondisi sekarang. Jadi nilainya besar dong Mister. Yes. Sampai miliaran second. Nah, kita coba cek ya. Nah, ini tadi untuk beberapa fungsi yang kita mau pakai di bagian modul time. Ada time, ada fungsi sleep, ada fungsi untuk round ini bukan masuk dalam fungsi time ya. Memang built-in-nya si Python. Jadi di Python ada round. Selain ada input, ada print, ada for, ada if dan sebagainya, juga ada round. Round itu untuk membulatkan angka. Di mana angkanya ini dibulatkan sama seperti prinsipnya matematik. Kalau dia misalnya ada angka 5 ke atas, maka dia dibulatkannya ditambah 1 di digit sebelumnya. Contohnya misalnya 3,15. Kalau Mister ingin membulatkan satu angka di belakang koma, bukan 3,1 karena di belakang 1 ada 5 kan? Berarti 3,2. Tapi kalau 3,14 karena di belakangnya itu lebih kecil daripada 5, maka ditulisnya kalau dibulatkan satu angka di belakang koma adalah 3,1. Nah, gitu ya. Prinsipnya sama seperti matematik, gak ada yang berubah. Sekarang kita akan coba demonstrasikan time, slim, sama roundnya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan di from time import time juga sama satu lagi sleep. Untuk yang random, untuk yang round nggak perlu kita import seperti ini karena udah built-in. Sekarang kita coba print time. Ingat ini fungsi ya. Jadi jangan lupa kurung buka kurung tutupnya. Dan sekarang kita coba running. Lihat di sini hasilnya. 1 miliar ya. 1.725.107.222 detik. Ini koma ya. Koma 8199 detik. Jadi sampai sekarang mulai dari temunya waktu sampai sekarang itu secondnya itu udah sampai 1 miliar. Teman-teman bisa hitung sendiri ya. Oke. Sebentar. Oh, belum pindah. Oke, Mister pindah lagi sini. Tadi Mister belum pindah. Tadi Mister melakukan import modul dulu. Mister akan ulangi dulu. Nge-lag, oke. Gak apa, yang nge-lag nggak usah share screen dulu. Jadi ulang lagi di sini from time import fungsi time dan fungsi sleep. Fungsi time ini untuk mendapatkan second, sleep ini untuk membuat ada jeda. Nah, sekarang Mister akan coba demonstrasikan bagaimana penggunaan dari fungsi time-nya. Print. Kita panggil coba fungsi time, apakah dia menghasilkan sesuatu? Kita lihat di sini. Nah, ini menghasilkan detik sampai sekarang ini, sampai real time ya, 7.28. Lebih berapa detik ini dia real time. Jadi kalau ini di running terus, dia akan bergerak terus nih. Per detiknya. Lihat di bagian ini angka 9-nya ya. Mister akan coba klik terus tuh. Per detiknya dia akan muncul. 16, 17, 18, 19, 20. Seterusnya, dia detiknya selalu akan muncul. Dia akan counter terus secara real time. Ini kita bisa buat apa sih Mister? Kalau misalnya kita mau membuat atau ngecek berapa menit sih yang udah dihabiskan atau berapa detik yang udah dihabiskan oleh sistem untuk memprogram sesuatu. Contohnya misalnya Mister mau buat beberapa komen yang agak panjang. Jadi ini Mister hapus dulu. Print 1. Atau kita gunakan for aja. For i in range 100. Kemudian print i misalnya. Jadi suruh ngeprint i-nya. Nah, di sini Mister mau ngecek kalau Mister ngerunning ini itu butuh berapa detik sih di sistem. Mister akan komen dulu yang ini biar nggak ikut
Komen aja. Oke, terus Mister akan buat variabel misalnya start. Oke, jadi pertama kali sistem dijalankan atau program dijalankan, dia akan langsung menyimpan nilai waktu pada saat pertama kali di running. Setelah itu udah selesai, baru nanti di sini Mister mau buat elapsed time itu sama dengan, oh ya, kita define dulu yang bagian n-nya dulu. N sama dengan time. Ini adalah waktu yang digunakan setelah mereka ngeprint sebanyak 100 kali. 100 biar agak lama dikit. N dikurangi start. Kita akan mendapatkan nilai dalam bentuk second ya. Secondnya aja. Kalau mau dibuat jadi menit, berarti ini dibagi 60. Ingat ya, kalau matematika biasa dari second ke menit itu dibagi 60 berarti. Kalau menit ke second itu dikali 60. Begitu pula yang jam. Nanti sama. Jadi tergantung dari kebutuhan. Kalau Mister pengennya ini dalam bentuk second aja. Karena ini kan cepat banget nih. Kalau sistem 200 ini kecil banget ya. Nah, sekarang kita coba cek. Berapa waktu yang dibutuhkan? Print elapsed time. Sekarang kita coba running. Sampai berapa? Oke. 4 detik. 4,51 detik. Waktu yang dibutuhkan untuk mencetak 200 angka. Cepet ya? Cepet apa lambat tuh? Kalau di konsol, kalau di VS Code lebih cepat lagi nih. Ini karena kita pakai web ya. Jadi ada sedikit delay dikit. Nah, itulah contoh ketika kita mau menggunakan yang time ya. Kita bisa menghitung berapa menit sih program ini berjalan, atau berapa menit sih misalnya kalau ada kita buat program yang dia menghukum seseorang gitu. Misalnya kamu jangan masuk ya selama 4 detik. Maka kita akan buat start and end-nya itu kita buat masing-masing time-nya sendiri-sendiri. Kemudian kita buat selisihnya. End dengan start-nya berapa. Oke, itu yang untuk time. Nah, sekarang yang sleep. Sleep itu ngasih jeda. Jadi gini, ibaratnya kita punya perintah misalnya, print. Sekarang sudah tercetak. Kemudian kita mau kasih jeda. Kita kasih sleep. Di dalamnya ada argumen. Argumen ini satuannya second ya. Jadi kalau Mister kasih 5, berarti dia jedanya 5 detik. 5 second. Nah, terus baru di sini print lagi. Misalnya waktu tunggu 5 detik sudah selesai. Jadi ini akan di print setelah jeda 5 detik karena ada sleep ini. Oke, nah sekarang kita coba. Ini kita komen dulu. Sekarang yang muncul pertama adalah sekarang sudah tercetak. Tunggu 5 detik, baru dia akan muncul di sini di bawahnya. Waktu tunggu 5 detik sudah selesai. Jadi sleep itu untuk ngasih jeda ya. Ngasih jeda antar program, antar komen satu ke komen berikutnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Antara sleep, random, kemudian dari fungsi-fungsinya, modul time dan modul random, dimana di dalam modul random itu ada 2 yang kita pelajari, random dan random. Kemudian untuk yang time ada 2 juga, time dan sleep. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada? Kalau belum ada, Mister lanjutkan satu lagi terkait dengan random. Round. Jadi misalnya kita punya angka, kemudian angkanya bilangan desimal ya. Kita buat round. Oke. O-U-N-D. Kemudian misalnya di sini ada 3,1456. Kemudian kita mau bulatkan 2 digit aja di belakang koma. Kita kasih angka 2 di sini. Kemudian kita coba running. Hasilnya berapa? 3,15. Bukan 3,14 ya. Kenapa? Karena 5. Di belakang angka 4 ada angka 5. Dimana kalau di belakangnya ada angka 5 atau lebih, dia akan membulatkan angka yang sebelumnya. Dari 14 jadi 15. Jadi konsepnya sama konsep matematik. Oke, itu yang round. Nah, sekarang kita balik lagi ke kursusnya, ke bagian presentasinya maksudnya.
Yes, balik lagi. Nah, ini tadi bagaimana cara menggunakan sleep, gunakan memanfaatkan fitur time-nya untuk mendapatkan nilai waktunya yang udah dikerjakan berapa detik untuk membuat project ini berjalan dengan baik misalnya. Oke, ini contoh beberapa fungsi dari time-nya. Sekarang kita masuk ke bagian modul-modulnya. Teman-teman silakan akses ininya di course-nya. Mana tadi course-nya? Oh, ini dia. Masuk ke bagian fungsi dan modul di pelajaran ketiga. Go ahead angka acak. Klik yang nomor 5. Nanti munculnya harusnya seperti ini. Up. Oke. Ini tampilan awalnya. Jadi kita akan ada teori dulu. Di nomor 5 semuanya udah masuk? Mister akan tunggu 1 menit. Bagi teman-teman yang nggak masuk silakan coba resend biar bisa Mister bantu. Masuk ke platformnya, pilih yang nomor 5. Oke, semuanya udah masuk? Kalau ada yang belum masuk, coba resend ya biar Mister tahu dia masuknya kemana. Oke, nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Mister akan bahas mulai dari yang pertama dulu. Ini teori dulu ya. Nah, sekarang teori terkait dengan bagaimana cara untuk menghubungkan modul. Nah, ini tadi sudah sempat kita bahas ya. Apa nih? Dari teman-teman. Oh, bentar. Oh, iya. Oh, ada pertanyaan. Oke, Nisan, no problem. Masih pertama di bagian modulnya. Kita masih baru masuk di bagian modul untuk platformnya ya, maksud Mister ya. Oke, yang pertama, gimana soal yang pertama? Ada yang mau berpendapat mencoba menjawab? Apa aja yang benar? Kalau di atas nih mulai dari A, B, C, D, E, F, apa aja yang benar? Coba lihat di bagian punyanya Mister. Patokannya di Mister ya. Yang mana yang benar? Silakan di chat, dijawab. A, B, C, D, E, F, G apa semuanya benar atau bagaimana? Ayo, siapa yang mau coba jawab? Oke, ada jawabnya. BDF. Oke, Gaby berpendapat ada BDF. BDF berarti bisa coba checklist dulu ya. B, C, D, E, F. Oke. Sekarang kita lihat. Yang pertama, import random from random. Kebalik ini ya. Harusnya from random dulu baru random. Oke, ini salah. Yang kedua, import random. Yes, bener banget Gaby. Kemudian yang ketiga, from random import all. Nah, ini meskipun Python itu dikenal sebagai high language model, tapi nggak juga all ya. Kalau all tadi Mister kan menyontohkan pakai asterisk. Nah, jadi yang benar yang ini ya, bukan yang ini. Ini salah ini, yang ini. Oke, good. Udah bener nih ya punya Gaby. Ada yang A sama yang F, B sama F-nya udah benar. Sekarang lanjutnya. From random import random. Nah, ini benar nih. Ini kebalikan dari yang atas ya. Ini salah. Yang benar adalah from dulu, baru import fungsinya apa. Import from. Wah, ini ada dua, nggak boleh. Berarti betul B E F. B C D E O B D F. Oke, good job ya. Udah benar semuanya ya. Nomor 1 ini adalah B. Kalau dia punya Mister itu B D F. Oke, sekarang next ke nomor 2. Oh, nomor 2. Kita typing dulu. Nah, Mister tunggu di nomor 3 ya. Silakan dilanjutkan untuk typingnya. Mister mau coba cek di bagian progress supaya bisa kelihatan. M2P3. Mana P3? Oh ya dia.
Oke, good. Wih, udah sampai nomor 3 semua ya, kebanyakan. Oke, nice. Nomor 3 itu, oh ya, nomor 3 ini. Nah, task will be checked by teacher. Berarti Mister nanti akan ngecek ya tasnya. Sama, nomor 4 juga. Sama, nomor 5 juga. Yang bintang. Oh, yang bintang ada teorinya. 1. Oke, bintang terakhir juga yang akan ngecek adalah Mister. Nah, sekarang di nomor 3. Di nomor 3 kita untuk benerin programnya. Coba dibenerin. Dengan beberapa fungsi yang udah kita kenal tadi. Kalau random, Mister akan coba ulangi, review lagi. Random, itu ada 2. Ada random sama random. Fungsi random adalah untuk membuat kabinnya itu dia mempunyai range. Jadi kayak ada kita sediakan range randinnya 1 sampai 40 misalnya. 1 masuk, 40 juga masuk. Kita acak di situ, itu random. Kalau random itu nilainya 0 sampai 1. Tapi satunya itu enggak inklusif ya. Di luar. Jadi dia sampai 0,11 yang ditangkap. Bukan yang 1. Dan random itu enggak punya parameter. Jadi panggil fungsi biasa. Oke, sekarang coba dicek untuk yang di bagian selanjutnya ini siapa yang ngerjakan. Udah? Oke, Audrey sudah coba untuk mengerjakan. Coba kita cek. Mana punya Audrey? Oke, Mister izin highlight-nya Audrey. Randin, oke, udah bener. Angka sekarang, yes. Iya, udah bener ini, Audrey. Ini nggak salah ini, udah bener. Tinggal di submit aja. Oh ya, teman-teman belum ini ya, belum sampai yang ke belum pernah yang tas. Udah pernah ngerjakan yang diperiksa oleh teacher belum sih? Udah kan ya? Di sebelah kanan itu ada tombol checklistnya. Ini Mister nggak bisa ngeklik tombol checklist karena pakai track. Di tulisan benarkan kesalahan ini di sebelah kirinya deh, kok sebelah kanan. Di dalam soal itu ada tombol checklist, diklik checklistnya, baru nanti ada pilihan di atasnya tuh submit for review apa gimana gitu. Nah, warnanya ntar kalau udah bener warnanya kuning. Di dalam bulatannya itu jadi warna kuning. Oke, sekarang coba Mister cek dulu deh di progresnya. Kalau udah bener tuh warna kuning. Nah, udah good. Maksudnya itu udah disubmit. Jadi Mister nanti bisa ngecek jawabannya bener apa salah nih teman-teman gitu kan. Ntar kalau salah, Mister akan reject jadi warnanya hitam. Kok hitam? Merah. Jadi nanti Mister kalau misalnya menemukan kesalahan, oh ini salah nih algoritmanya atau implementasi code-nya. Ntar Mister akan reject dan warnanya menjadi merah. Nah, sebagai informasi buat teman-teman, untuk task yang dicek oleh Mister, itu Mister nggak akan permasalahkan terkait dengan nomor tiket N-nya besar ya, T-nya kecil, terus ada titik 2-nya enggak. Kalau tulisan bebas terserah, mau gimana pun Mister terima. Yang akan Mister nilai yang pertama adalah algoritmanya. Algoritmanya benar nggak, sesuai nggak dengan soalnya. Soalnya minta apa, teman-teman harus buatnya sama seperti soalnya. Kemudian yang terakhir adalah implementasi code-nya. Jadi bagaimana teman-teman mengimplementasikan tadi yang sudah dibuat dalam bentuk alur, kemudian diimplementasi ke dalam bentuk code-nya. Itu aja yang akan Mister pantau. Jadi kalau Mister mau teman-teman mau modifikasi ini, mau ditambah lagi pilihan if else-nya yang lain, nggak ada masalah. Yang penting minimum requirement-nya ada di soal. Oke ya, kalau udah silakan disubmit ya, jangan lupa disubmit supaya Mister bisa ngecek. Oke, nomor 4. Sekarang nomor 4. Oke. Nomor 4 ngapain? Masukkan nomor balapan. Partisipan balapan 1 adalah 1, partisipan balapan 2 adalah 0. Oh, ini apa itu namanya? Ngerandom angka yang ada di range kita. Ini range-nya ditentukan nggak? Oh, ini ya. Nomor balapan acak 1 atau 2. Oke, Mister akan coba bacain ya dari awal. Jadi di sini kita akan membuat
programnya bisa mencetak partisipan balapan 1 adalah angkanya random. Ini bukan 1 dan 0 tapi 1 dan 2. Jadi nanti dia partisipan balapan 1 adalah berapa angkanya, 1 atau 2. Kemudian partisipan balapan 2 adalah berapa angkanya, 1 atau 2. Dia random. Ini udah disediakan. Import randomnya udah ada. Kemudian fungsinya pun juga udah disediakan pakai Randin. Nah, tinggal menyelesaikan program bawahnya aja nih. Lihat di bagian bawahnya. Setelah dia memasukkan input, masukkan nomor balapan, itu kan ini kan inputnya. Ya kan? Nah, dia langsung memasukkan input selanjutnya. Nomor Anda adalah berapa? Kemudian coba cek dulu. Ini nomornya increment enggak? Oh, enggak ya. Dia setelah selesai baru dia oh dia off. Sekarang kita coba cek dulu. Adakah increment? Oke, di sini nggak ada keterangan increment. Kita buat aja yang pertama adalah terkait dengan input nomornya. Nomor sama dengan input nomor Anda. Nomor Anda adalah titik 2. Nah, ini misalnya kita buat aja increment ya. Kayaknya kalau while ini mungkin harus ada counternya juga ya. Oke, ada counternya. Kemudian kita siapkan di sini counternya dimulai dari angka 1. Jadi nomornya itu mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya, sama seperti yang ada di contoh ya. Nomor Anda adalah 1 tuh yang pertama. Baru nanti dia increment. Ini sama dengan, kok ini minus sih? Sama dengan input. Nah, setelah itu dia akan mencetak partisipan balapan 1 dan 2 dengan angka yang random. Print partisipan balapan 1 adalah titik 2. Kemudian kita masukkan fungsi randinnya. Randinnya 1,2. Jadi hanya antara 1 dan 2 saja. Selanjutnya di bagian bawah juga sama. Kita copy. Kita masuk ke yang partisipan balapan 2. Oke. Kita random juga, kita pakai random integer, randin. Setelah itu baru dia balik lagi, looping lagi, masuk ke bagian masukkan nomor balapan. Oke, karena di sini udah ada inputnya di sini, di bagian conditional statementnya, maka kita nggak perlu lagi menambahkan yang ada di bawahnya ini. Cukup yang di atas saja untuk yang memasukkan nomor balapan. Tapi kalau nomor Anda adalah, itu wajib dimasukkan ke dalam kode programnya. Nah, sekarang kita coba cek ya, apakah sama. Masukkan nomor balapan. Nomor balapannya ini tadi misalnya, tadi apa isinya? Oh, ya atau enggak? Ya. Oke. Name counter. Sorry, Mr. Tipo. Oke, counter tidak ditemukan. Nah, sekarang kita coba cek. Ya. Nomor Anda adalah 12. Nah, itu ya. Partisipannya yang 1 dan 2 itu di random juga angkanya. Kebetulan dapatnya kembar 1-1. Nah, sekarang kita coba lagi, iya. Masukkan nomor balapan, yes. Kemudian nomor Anda adalah 2. Nah, ini kebetulan 2 juga ya. Satu lagi agak beda. 7. Oh, ini 2 sama juga. Kapan dia jadi ini? Nah, randomnya berubah. 1 sama 2. Jadi betul-betul random ya. Kalaupun sama seperti yang bisa sampaikan, itu adalah kebetulan. Oke, nomor 4 udah clear semuanya seperti ini sudah? Kalau udah silakan di checklist pilih yang submit. Oke, gimana? Yang lainnya kebayang? Yang Mister contohkan? Oke, yang Gaby gimana Gaby? Coba.
Iya JB bener. Kantornya kurang. Oke, Ricardo clear ya nomor 4. Yang JB gimana? JB bertanya nomor berapa itu? Coba kita cek dulu. Apakah udah pada lewat nomor 4 sama 5-nya? Oke, 4. Oh, udah. Oke, sip. Oke, sekarang nomor 5 ya. Nomor 5. Ada berapa soal wajib ya? Kita coba cek dulu. Mana tadi? Oh, 5 sih masalah wajib. Oke, kalau udah selesai di nomor 5, nanti kita akan coba pindah ke modul berikutnya. Supaya kita bisa mengetahui betul-betul soal di modul itu latihan-latihannya seperti apa aja. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Nah, sudah ada yang selesai di nomor 5. Kita coba cek lagi progresnya. Satu, dua, tiga. Oke, semuanya udah masuk ke bagian nomor 5. Halo Zia, di sana bagaimana? Programnya atau course-nya? Apakah bisa dibuka course-nya Zia? Dan mencoba untuk dikerjakan? Apakah bisa? Mister cek Zia masih di nomor sebelumnya. Apakah memungkinkan untuk mengerjakan course-nya dengan koneksinya Zia? Oke, kita coba cek. Ada lagi yang main kesulitan? Nomor 4 udah clear tadi ya. Berarti kalau misalnya ada berarti yang nomor 5. Nomor 5 suruh ngapain ya? Oh, oke. From scratch. Oke, benar-benar dari awal ya. Nomor 5. Mister coba cek dulu progresnya nomor 5. Oke. Ada yang udah selesai. Oke, Fania juga. Zia. Bagaimana Zia? Kita lihat nomor 3 sama nomor 4 masih belum muncul. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
Ada yang bertanya? Nomor 5. Oke. Kita akan coba bahas yang nomor 5. From scratch. Kita coba cek dulu. Oke, mantep. Sebagian besar udah pada masuk ke nomor 5 ya. Tadi sampai mana? Oh, nomor 5 ini. Ini di close dulu yang nggak penting. Oke. Sekarang soalnya suruh ngapain? Setiap bagian mengandung 2 atlet dari tim yang berbeda. Tulis program yang mencetakkan nomor atlet tersebut. Jadi yang pertama ini banyaknya anggota di tim 1 ada berapa? Mulainya dari angka 1 ya, otomatis ya, bukan angka 0 karena kita ngomongin tim nih. Tim ke-1, kedua, ketiga, seterusnya. Kemudian yang anggota tim yang kedua itu ada berapa? Mulai dari 1 sampai berapa? Berarti kita butuh 2 input dari user ya. Kemudian apalagi yang di sini program yang pertama, program harus meminta banyaknya atlet. Oke, dengan menggunakan input tadi. Kemudian satunya lagi yang kedua, lalu sepasang atlet acak dari tim berbeda harus dicetak untuk bagian-bagian format perenang. Oh ya, perenang satu sama perenang yang kedua. Itu dapatnya berapa ya? Dari random angka 1 sampai 10 itu dapatnya berapa di sini perenangnya? Kemudian di sini juga sama 1 sampai 12 perenangnya berapa? Yang pertama kita lakukan apa? Ini berarti kita gunakan random ya. Modulnya from random import random. Import random. Random. Oke. Setelah dapat fungsinya, baru kita masuk ke dalam masing-masing inputnya. Yang pertama, anggota 1 input ini anggota di tim 1. Nah, di sini karena nanti akan menjadi sebentar. Ya, isian atau argumen dari random, maka kita perlu convert dalam bentuk integer. Begitu pula yang kedua, kita copy saja. Ini yang tim kedua. Terus ini yang anggota 2-nya. Setelah kita dapetin fungsinya, baru kita print. Print. Sesuai dengan format yang ada di sini ya. Ini pakai teacher kan ya benar. Perenang, koma, nilai randomnya. Random integer mulai dari 1, karena ini perenang pertama, berarti dia sampai anggota 1. Dimana anggota 1 ini adalah input yang didapatkan dari user sebagai batasan maksimalnya si anggota 1. Oke, setelah itu apa? Tanda strip atau hyphen, kemudian perenang tambah aja di sini langsung. Perenang 2. Perenang 2-nya kita dapetin angka randomnya ya. Perenang koma, ini kita copy lagi. Dimana ini anggota 2 ya, udah berubah. Ini kan tadi anggota 1, ini anggota yang kedua. Jadi batasannya beda. Nah, sekarang kita coba running. Oke, bad input. Apa yang terjadi dengan bad input? Ini kurang nih kurungnya. Perenang anggota ini. Kemudian randinnya tadi kelebihan kurung. Sama satunya lagi yang oke. Kita coba running. Anggota di tim 1 ada 8 misalnya. Ini ada 12. Ya, ini ya perenangnya yang 8 kebetulan diambilnya pas di bagian maksimumnya 8. Kemudian satunya lagi perenangnya di 9. 1 sampai 12 dia ngambil yang 9. Oke, clear. Kira-kira dari yang Mister contohkan, apakah ada yang ditanyakan? Aman? Clear? Paham ya?
Atau ada yang di chat? Coba Mister cek dulu. Oke, nomor 5. Tadi ya, udah ya, yang nomor 5. Oke, Mister coba cek dulu apakah sudah selesai semua di nomor 5-nya. Oke, mantap. Beberapa udah menyelesaikan sampai nomor 5. Bagi yang udah selesai nomor 5 bisa langsung masuk ke bagian ke bintang dulu sembari menunggu. Karena di bagian selanjutnya kita akan coba membuat suatu modul. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, sementara ini masih aman. Oke, kita coba cek lagi progresnya. Iya benar. Oh, ini nggak dipakai tadi. Yang progresnya di sini. Bisa dilanjutkan dulu yang ke bintang-bintangnya kalau mau coba-coba. Sembari kita tunggu teman-temannya. Gimana Nisa, Danish, dan Zia? Apakah ada kendala? Gimana Nisa? Oke. Atau Danish atau bintang 1. Kita akan coba kerjakan dulu yang bintang 1 sembari kita tunggu teman-temannya. Kita tunggu sampai 8 lebih 5 ya, atau 8 lebih 10 baru nanti kita akan lanjut. Bintang 1. Oh, bintang 1 di bagian ini ya. Teori. Pilih program yang akan mencetak 15. Jadi nanti angkanya itu hasilnya 15 ya. Modul calc ditunjukkan di bawah. Ini diklik plus minus apa ini? Oh iya, ini ya maksudnya di sebelah kanan ini ya nantinya ya. Ini fungsinya dan ini pilihannya yang nanti kira-kira hasilnya nanti biar jadi 15. Sekarang kita cek dulu yang pertama. Ini ada modul isinya fungsi-fungsi. Nah, ini udah ngomongin ke custom modul nih ya. Jadi modul itu kita bisa buat. Kita bisa buat sendiri. Namanya kita bisa buat tentukan sendiri. Nah, ini misalnya di sini namanya modulnya adalah calc. Kemudian fungsinya ada fungsi plus, square, sama minus. Cara manggilnya gimana? Sama kayak kita manggil modul built-in. Kayak random, kayak time. Jadi from apa? From nama modul. From, calc, import, all. Karena kita ingin mendapatkan semuanya. Kita mau mengakses seluruh fungsinya. Jadi pakai all. Tiga-tiganya kan? Ini kan ada 3. Nah, sekarang kita baca dulu yang pertama. Kalau ada kondisi seperti ini, yang dia tuh isi functionnya tuh berurutan, beruntun. Yang kita baca duluan adalah yang paling dalam. Jangan yang paling luar dulu ya, paling dalam. Yaitu square 2. Square 2 itu fungsinya mana? Yang ini. Dimana dia nge-return X-nya itu dipangkatkan 2. Apa itu namanya? Asterik itu namanya pangkat. Jadi X pangkat 2. X-nya tadi argumen dari ini ya. Di-assign ke dalam fungsi X berarti 2 pangkat 2. Berarti square-nya ini nilainya 4. Dapat ini angka 4. Selanjutnya minus 15,4. Minusnya mana ini? 15,4. Berarti 15 dikurangi 4. Sisanya 11. Terakhir adalah plus 3,11. 11 tadi plusnya yang mana? Ini ya, A plus B. 3 ditambah 11 hasilnya adalah 14. Yang diminta 15, berarti salah. Ya, gitu ya caranya ya. Sekarang lanjutnya yang nomor 2. Paling dalam, square-nya 3 pangkat 2 9. Ya kan? 3 pangkat 2 9. Habis itu
koma 6 ini ya. Plusnya koma 6. 9 ditambah 6. Berarti 15. Masuk. Lanjutnya, minus. Minusnya ini 15 sama 8. Berarti 15 dikurangi 8. 7. 7 dikurangi 3 itu ada 4. Ya enggak? 7 ini, minus ini kan tadi kan 7 dikurangi 3. Itu ada 4. 4 di square kan. 4 pangkat 2 berarti 16. Ditambah 1 17. Sorry. Ya benar kan ditambah 1 17. Berarti ini nanti hasilnya bukan seperti yang dicontohkan. Yang keempat, print plus square 3 dan seterusnya. 3 pangkat 2 9. 9 ditambah 6 15. Oke. Nah ini sama yang ke atas ya. Ada bedanya nggak? Oh, hati-hati jebakan ya. Minus ini plus. Salah ini ya. Karena dia nggak bisa kepanggil nih plusnya. Karena dia hanya mengimport minus saja. Hati-hati. Yang ini nomor B salah. From calc semuanya. Oke, minus dulu. 15 dikurangi 8 itu adalah 7. Terus 7 dikurangi 3. Berarti 4. Square dikuadratkan 16. Dikurangi 1. 15. Berarti yang terakhir. 2 terakhir. Bener kah? Alhamdulillah. Jadi ngitungnya kayak gitu ya teman-teman ya. Yang 2 terakhir. Hati-hati di sini ada jebakan. Ada square minus yang diimport tapi yang dipanggil plus. Error nih ya, karena nggak bisa. Jadi harus sesuai square plus, bawahnya juga square plus. Oke, udah jam. Oke, 8:07. Oke, yang bintang 1 seperti ini ya, teman-teman ya. Tadi pertanyaan dari Audrey, yang bintang 1 seperti apa? Jadi dibaca kodenya. Kalau ketemu kode yang dalamnya itu bertingkat, maka dia nomor 5, masih error. Oke. Maka bacalah yang paling kecil. Oke, sekarang kita masuk dulu ke yang Ricardo dulu. Coba yang punya Ricardo mana? Oke, Mr. Izin Spotlight nomor 5. Bad input. Oke, coba dicek. Perenang, oke. Randin 1, anggota 1. Yes. Nah, setelah anggota 1 itu kan variabel itu, Ricardo. Randin 1, anggota 1 itu variabel atau fungsi. Untuk menggabungkan ke selanjutnya, yang kurang apa? Ada tanda apa yang kurang? Coba dicek. Setelah anggota 1 kurung tutup, kurang apa Ricardo? Kurang dikit lagi. Kurang itu aja, udah clear tuh. Kurang koma. Jadi kalau kita menggabungkan string, kan ada koma-koma tuh sama yang kayak di belakangnya itu. Perenang, koma gitu kan. Sama, setelah randin, dalam kurung 1, anggota 1, kurung tutup, kasih koma lagi. Untuk nyambung ke bagian yang minus perenang itu. Strip perenang. Nah, di situ kasih koma. Kalau nggak dikasih koma, dia nggak akan bisa menggabungkan string. Nah, sekarang coba dicek. Oke ya, 1, perenang satunya juga 1 juga nomornya. Oke, di submit ya kalau udah yes, bener banget. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke coba modul berikutnya ya. Supaya kita bisa ngelihat bagaimana bentuk soal yang lain. Back ke course-nya. Bagi teman-teman yang belum sampai ke nomor 5, di hold dulu. Kita back ke bagian course-nya, pilih yang nomor 6. Oh ya benar. Kalau tadi kita gunakan random, sekarang kita gunakan yang time-nya. Go ahead pakai waktu ini. Klik nomor 6-nya, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Oke, di sini yang pertama adalah teori-teori dulu. Semua kata yang dimasukkan harus huruf kecil ya. Nggak boleh ada yang, misalnya kalau mau nulis apa nih, print, P-nya besar, nggak. Semuanya huruf kecil ya, supaya bisa terdeteksi oleh sistem. Yang pertama, sebuah titik-titik adalah file dengan program di Python.
Jadi dia itu ada di dalam fungsi-fungsi, kumpulan kelas, kumpulan komen-komen, itu dia dimasukkan ke dalam apa? Yang tadi barusan kita bahas. Kita belajar apa di malam hari ini? Agak kurang lengkap sih penjelasannya ini. Harusnya itu fungsinya. Sekarang yang kumpulannya disebut apa, Audrey? Kumpulan fungsi-fungsi. Yes, modul bener Danish. Oke, good. Modul. Sebuah modul adalah file dengan program di Python. Ya. Kemudian terdapat banyak modul yang sudah berada di standar library. Nah, contohnya apa? Modul yang tadi kita pakai, yang udah kita bahas. Ada 2 modulnya. Apa sama apa? Contoh modul yang udah kita buat yang built-in dari Python. Kita nggak perlu lagi create modul. Tinggal kita pakai aja. Apa yo? Random dan random. Itu fungsinya, Audrey. Sebentar, kok Mister gambarnya ini? Oh, sebentar. Nah, oke. Tadi masih spotlight ke Ricardo. Nama modulnya, Audrey. Nama modulnya ini kan dapat nih 1, random. Satunya lagi apa, Audrey? Random itu kan fungsi, ya kan? Nah, sekarang kita menyebutnya pengennya dapat modul. Oke ya. Audrey udah menyebutkan random. Satunya lagi apa? Time, yes, good, nice. Oke, good, Audrey dan Fania. Jadi yang pertama adalah apa tadi? Random. Kemudian modul selanjutnya adalah time. Selanjutnya di bagian keempat dan 5. Titik-titik adalah fungsi yang mengembalikan suatu bilangan bulat dari jangkauan yang diberikan. Maksudnya dari range. Kita ngasih range, kemudian dia akan mengembalikan nilai bilangan bulatnya. Bukan membulatkan angka. Hati-hati ya. Karena beberapa kejebak nih dengan kalimat ini. Mengembalikan bilangan bulat. Jadi nanti kita akan mendapatkan suatu bilangan bulat dari range yang udah kita tentukan. Fungsi apa yang bisa mengembalikan bilangan bulat dari range yang udah kita tentukan? Fungsi yang udah kita pelajari tadi ada beberapa ya. Apa round? Oh, round maksudnya? Bukan. Nah, ini kan betul kan, akhirnya ada juga yang terjebak. Bilangan bulat itu bukan membulatkan bilangan. Hati-hati. Atau bilangan yang dibulatkan. Bilangan bulat artinya adalah bilangan cacah. 1, 2, 3, 4, 5 itu. Bukan membulatkan bilangan ya. Yes, Fania. Good. Random. Jadi random itu adalah fungsi yang akan mengembalikan bilangan bulat. Kenapa? Lihat aja. Random integer. Integer itu bilangan apa? Bilangan bulat. Ya, jadi hati-hati dengan jebakan-jebakan kata-kata di sini ya. Apalagi bahasa Indonesia nih. Sekarang yang kedua, yang terakhir adalah fungsi yang mengembalikan waktu dalam detik dari awal zaman. Jadi kita udah demonstrasikan ya caranya kita ngeprint from itu butuh waktu berapa detik kan gitu. Yes, good Fania. Time. Sekarang benar nggak? Apakah ada salah? Ada yang salah. Sebuah modul adalah modulnya salah nih. Apa yuk? Selain modul. Oh, kok jadi bahasa module? Pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ini? Oh iya bener. Ternyata kita menggunakan tetap bahasa Inggris yang isinya ya. Oke, siap. Oke, thank you. Kita masih menggunakan bahasa Inggris asumsinya. Thank you Nisa, good job. Sekarang lanjutkan ke nomor 2. Oh, nomor 2 ini. Typing. Nomor 3. Nah, nomor 3. Nomor 3 kita akan berlatih menggunakan modul time. Kalau tadi di bagian pertama tadi kita gunakan modul random, sekarang modul time.
Silakan lanjutkan dulu yang nomor 2, typing dulu, pemanasan jari-jarinya. Baru nanti kita coding di nomor 3. Sebentar, Mister izin mau minum dulu sebentar ya. Selalu berhasil. Oke, semuanya halo. Udah kembali lagi. Apakah ada yang sudah sampai ke nomor 3? Udah clear nomor 3? Apakah ada yang bisa mencoba? Oke, udah masuk nomor 3 semua ya. Apakah ada yang sudah berhasil? Fania, coba Mister cek nomor 3. Oke. Hati-hati, di situ ada beberapa variabel sengaja nggak di-define. Sengaja nggak di-define. Ini pakai automatic check apa enggak? Oh, pakai teacher. Oke. Nama variabelnya bebas ya. Maksudnya gini, kalau misalnya teman-teman mau ganti pakai bahasa Inggris dan sebagainya boleh. Karena ini nggak ada lagi automatic check untuk sementara ini. Nggak tahu nanti di bagian soal-soal berikutnya. Mau dirubah-rubah algoritmanya silakan, asalkan kondisi tujuannya masih sama ya. Di sini ketentuan soal saat dia waktunya habis atau saat dia memasukkan off, maka dia akan keluar dari looping. Intinya itu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mau ngerubah algonya silahkan, implementasi code-nya juga silahkan. Yang penting kondisinya harus seperti yang ditentukan di soal ini. Contohnya juga udah ada. Gimana? Oke, udah ada yang mencoba nih. Oke, sudah ada. Apakah ini sudah pas? Oke. Mister kasih waktu 1 menit lagi. Kalau enggak akan kita bahas coba. 2 menit lagi deh. 8:21. Progress.
Oke, misalnya kan coba kasihin di bagian go ahead waktu ini tadi. Jadi pastikan inputnya udah sesuai dengan apa yang diharapkan di sini ya. Input itu akan mempengaruhi proses loopingnya. Jadi sesuaikan ya proses untuk loopingnya supaya dia bisa ngeloop. Kemudian setiap loop sebelum dia mencapai batas waktu, dia bisa melakukan, si user bisa menjawab gerakannya, bisa menginput gerakannya. Tapi kalau dia mencapai batas waktu, maka dia udah nggak bisa lagi. Jadi ketika loop ke atas, dia akan langsung berhenti. Terus, atau dia menggunakan kalimat off, ngetik off. Langsung berhenti. Ngeloop ke atas, dia langsung berhenti. Karena dia sudah posisinya while-nya false. Apakah sudah ada yang lanjut? Oke. Gimana? Kebayang belum? Oke, 821. Kita bahas ya. Kita coba bahas ya. Nanti di next levelnya di nomor 4 dan 5-nya nanti coba dikerjakan lagi. Kayaknya ada lagi deh. Kita bahas dulu yang di bagian ini. Oke. Yang pertama, kita cek dulu from time import apa nih berarti? Kita lihat fungsi yang dipakai adalah time. Berarti kita import aja time. Atau kalau teman-teman mau ini gampang, pakai asterisk. Mau dia dipakein fungsi time, sleep, udah kita nggak repot-repot lagi. Nggak apa-apa, silakan pilih yang mana. Boleh diketik satu-satu fungsinya, boleh langsung pakai import all. Kemudian selanjutnya kita cek dulu awalnya udah menyimpan waktu belum. Nah ini ya, time. Berarti dia udah menyimpan waktu dalam bentuk second. Oke. Sekarang masuk ke bagian loopnya. Nah hati-hati di sini. Ini ada sengaja variabel gerakan nggak di-define di awal. Jadi kita perlu nge-define awal nih. Kita copy aja yang ada di sini. Ini kan sama aja kan gerakannya. Kita paste di sini. Kemudian kita lihat. Ketika ini gerakan sudah ada, apakah mungkin dia ditanya lagi gerakannya? Berarti kalau dia masuk ke sini, harusnya input gerakan ini nggak ada di awal-awal. Cukup di depan dulu untuk mendapatkan gerakan yang ini kan. Variabel gerakan yang ada di conditional while ya. Jadi ini kita pindah dulu. Jangan tetap di awal. Kalau di awal nanti dia akan ditanya 2 kali. Gerakan pada waktu baris ke-5 dan gerakan pada saat baris ke-7. Jadi ada duplikasi. Kita cut, kita pindahkan ke bagian bawah. Setelah dia mendapatkan waktu tersisa. Lihat di bagian sini. Setelah dia mendapatkan waktu tersisa, maka si sistem akan menanyakan lagi gerakan Anda apa. Kan gitu. Jadi taruh di bagian bawah sini. Kemudian kita lihat di sini. Saat dia mengetikkan gerakan, maka dia juga menghentikan waktu dia berpikir. Jadi waktu sisanya nanti akan langsung dicatat oleh variabel akhir. Kemudian di sini baru kita convert dari akhir dikurangi awal. Kalau kita lihat di sini satuannya adalah menit. Nah, tadi di awal tadi Mister sampaikan contohnya. Bagaimana proses dari second pindah ke menit? Berarti ada konversinya kan? Dari second ke menit itu dibagi 60. Jadi dibagi 60 untuk mendapatkan menitnya ya. Karena kan ini satuannya menitnya asumsinya. 30 ini 30 menit ya. Bukan 30 detik. Ini kan satuannya 29 menit, 28 menit, 27 menit, dan seterusnya. Berarti dibagi konversi dulu ke 60 detik. Kemudian setelah itu baru dicetak. Waktu tersisanya tinggal berapa menit. Sisanya ini kan berarti udah betul kan 30. Nah 30 ini sebenarnya nggak ada masalah di sini secara code. Cuman supaya kita lebih fleksibel dan efisien code-nya. Ini kan sama dengan sisa yang ada di sini. Kita ketikkan aja, kita panggil aja variabel sisanya, sisa. Jadi ketika kita ngerubah ini juga akan otomatis berubah. Yang di sini. Jadi nggak perlu kita hardcode lagi 30, 30 dan seterusnya. Oke ya. Nah, terus habis itu ini masuk ke sini, udah aman, tinggal cetak aja. Kemudian setelah dia mengetahui berapa menit sisanya, kalau ada waktu di bawah 30 di atas 0 berarti ada sisa waktunya sebelum dia mencapai 0, maka
maka dia bisa looping lagi selama gerakannya itu tidak sama dengan off. Nah, terakhir penyesuaiannya di sini. Kalau di sini dikatakan saat off, berarti saat gerakan sama dengan off kan, dia harus keluar. Pemain menyerah artinya kan keluar. Berarti ini harusnya bukan sama dengan, tapi tidak sama dengan off. Nah, sekarang kita coba run. Nah, ini gerakan Anda misalnya. Apa ya? Gerakan Anda isi di siapa? Oh, ini ya hurufnya catur ini kayaknya ya. Bidak apa? Lapangan catur. E4 misalnya. Nah, 29 menit sisanya. Jadi tadi Mister itu mikirnya sampai 1 menit ya. Oke, sekarang kita cek lagi. Apa lagi ya? A6. Oke, masih sisa, masih belum lewat 1 menit. Kita coba lagi. A3. Nah, 28 menit. Jadi dia akan terus ya counting terus sampai dia terakhir habisnya 0. Nah, ini kalau kita tungguin kelar kita course-nya. Jadi kita coba dulu, kita buat dia dalam bentuk detik. Jadi kita buat uji coba dulu, misalnya 5 detik aja, nggak terlalu banyak, jangan terlalu banyak. Oke, jadi nggak pakai konversi ke menit dulu, kita gunakannya detik. Kita lihat apakah berhasil nggak. Kalau dia lebih kecil daripada 0 atau 0, maka dia akan berhenti loopnya. Gerakan Anda A. Oke, tinggal 2 detik lagi. Nah, udah -1 ya. Saat Mister memasukkan data, dia adalah data yang terakhir. Off. Dah selesai. Jadi nggak akan lagi looping lagi. Looping terakhir itu adalah yang ini. Kalau dia di bawah dari 0. Nah, sekarang kita cek yang kalau kita ngetikkan off. Ini tadi udah, kemudian kita ketik off. Selesai juga. Jadi sama ya kasusnya. Ketika dia off atau ketika dia habis waktunya, maka dia akan berhenti loopingnya. Clear ya sampai sini ya. Kalau udah balikin lagi ke posisi awal 30. Kemudian ini dibagi 60. Soalnya kalau nunggu 30 menit habis waktu kita. Sekarang kita setting sini. Kita cek. Oke, 29 menit. Masih 29. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Apakah udah berubah? Belum? 1 menit ternyata lama ya. Oke, udah berubah 24 menit. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya, di bagian nomor 3. Oke, sekarang kalau udah nomor 3, coba kerjakan satu lagi di bagian nomor 4. Nomor 4 ini mirip-mirip juga. Ini mulai waktu dan mengakhiri waktu. Nggak pakai looping ya, coba lihat di sini, nggak ada looping di sini. Jadi cukup nanti ketika dia si user melakukan start waktunya, kalau dia udah melakukan start, maka selanjutnya dia harus stop waktunya. Kemudian dia tampilkan berapa waktu yang udah berhasil atau di stop pada saat user mengakhiri program. Konsepnya mirip sama seperti yang di nomor 3. Yang nomor 4, hintnya sama seperti yang nomor 3. Hanya saja dia di-trigger oleh conditional statement. Coba dikerjakan nomor 4. Dia dalam detik ya. Kalau nomor 4 tadi ya. Apakah sudah ada yang sudah berhasil? Oke. Masih belum. Mister yang nomor 4. Bentar. Nomor 3 ada yang masih belum ya? Nomor 3 silahkan disesuaikan dulu.
Ricardo, Nisa, dan Zia. Silakan disesuaikan. Fania nomor 4. Udah mencoba di nomor 4 sepertinya. Oke. Di nomor 4 itu kita ada namanya input kondisi dari waktunya. Maksudnya mau kita start atau kita stop kan gitu. Kalau pertama kali berarti kita masukkan yang start dulu ya, asumsinya. Tapi kalau bisa langsung mau di stop ya nggak ada masalah, berarti kan nggak ada yang jalan gitu kan sistemnya. Kita nggak perlu menggunakan loop karena ini hanya langsung satu kali jalan aja. Kita cukup menggunakan conditional state. Nah, dan conditional statementnya bisa sedikit kasih hint juga, dia ada di dalam. Jadi modified conditional statement atau nested conditional statement. Oke, gimana nih? Kita coba cek lagi. Apakah sudah ada yang berhasil? Oke. Yang nomor 5 kira-kira kesulitannya di bagian mananya nih? Kok nomor 5? Nomor 4, sorry. Kita untuk mengaktifkan startnya itu menggunakan conditional statement ya. Jadi selama itu nggak masuk ke dalam kondisi kita, maka start nggak akan bisa jalan. Gimana? Oke, kita coba bahas aja ya. Kita coba bahas lagi. Yang pertama kita gunakan from. Kita import modulnya dulu. Time, import time. Modulnya udah diambil, fungsinya juga udah kita ambil. Sekarang kita lihat di sini. Kondisinya adalah input usernya itu mulai dari start sama stopnya dari si user. Jadi yang pertama start sama dengan input 1 start 0 stop. Di sini kita mempunyai kondisi di awalnya, conditional statementnya, di mana dia pilihannya start atau stop. Logikanya ketika dia stop berarti udah selesai, nggak ada lagi masalah yang harus kita lakukan, nggak ada sesuatu yang harus kita sematkan di code. Sekarang adalah yang startnya. Sekarang gimana? Jadi kita buat dulu conditional statementnya, if start
sama dengan 1, kan gitu kan ceritanya. Maka time-nya itu mulai hitung mundurnya itu mulai di sini. Mulai sama dengan time. Karena udah mulai kan menghitung mundurnya kan. Bayang ya. Jadi mulai kita merekam waktunya. Setelah itu baru kita tanya yang bagian stopnya atau end. Oh jangan, biar sama, biar gampang. Stop sama dengan input 0 strip stop, 0 hyphen stop. Kita buat conditional lagi. If stop sama dengan 0 nih, maka yang terjadi adalah kita hentikan waktunya. Akhir sama dengan time. Jadi kita mendapatkan kondisi waktu terakhirnya. Kita kalkulasi. Waktu sama dengan astaga, freeze. Oke, sekarang Mister akan coba pindah ke PowerPoint dulu. Oke, sekarang Mister pindah lagi ke code-nya. Apakah code-nya sudah muncul? Sekarang Mister kalau ngetik A ini udah muncul nggak? Udah bergerak nggak? Sudah. Oke, alhamdulillah. Oke, Mister lanjutin ya. Jadi, Mister ulangi dulu dari awal. Startnya itu adalah kita menyimpan variabel pilihan dari input usernya. Apakah dia pilih 1 atau 0. Kalau dia pilih 1, maka startnya dimulai waktu untuk hitung mundurnya. Kita rekam waktu mulainya, time. Jadi if start sama dengan 1, kita rekam di bagian variabel mulai dulu. Setelah kita dapatkan hasil rekaman, kita tanyain ke user, mau di stop apa enggak? Maksudnya sekarang mau di stop atau tunggu dulu? User mesti belum input gitu kan? Kita sediakan variabel stop untuk mendapatkan input dari si usernya, yaitu berupa 0, stop. If stop sama dengan 0, maka yang terjadi adalah kita simpan variabel baru untuk dapatkan waktu terakhirnya. Kemudian waktu yang sebenarnya adalah perbedaan antara waktu akhir dikurangi dengan waktu mulai. Nah, gini. Jadi waktunya ini berapa detik kita dapat dari akhir dikurangi mulainya. Setelah itu baru kita print. Seperti ini ya. Total waktu berapa gitu. Total waktu titik 2, berarti di bagian waktunya. Sekarang kita coba running dulu. Apakah ini cuma seperti itu aja? Ada contoh yang lagi? Oh, nggak ada. Di bawahnya udah nggak ada. Setelah itu apa nih dulu? Kita lihat. Oh, ada lagi nih. Tindakan tidak ditemukan. Menyarankan 0 sebagai input untuk menghentikan hitungan waktu. Udah. If stop sama dengan 0 ya. Tetapi jika selain 0 dimasukkan secara tidak sengaja, program mencetak tindakan tidak ditemukan. Nah, berarti perlu kita tambahkan dulu ya conditional else-nya. Else selain 0 ya. Print tindakan, kita copy aja. Lama kalau kita ketik. Tindakan tidak ditemukan. Ya. Habis apa lagi? Nomor 3. Setelah menerima 0, program menampilkan durasi dan pertarungan dalam detik. Pertarungan apa sih? Gak ada yang dipertarung. Oke, ini. Jadi udah dapat durasi dalam waktunya, detiknya ya. 3 waktu. Oh, ini ada lagi di belakangnya tulisan detik. Oke, sekarang kita coba running. Pertama, user akan diminta stop atau 0. Kalau stop, ya udah selesai. Kan gak ada apa-apa kan? Nah, sekarang kalau yang 1, berarti dia mulai waktunya ya. Oke, ini udah mulai nih waktunya. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita stop. Total waktu 6,95 detik. Kebayang ya? Jadi, stop dan startnya by conditional statement. Nggak langsung di define ya.
Kalau langsung di define, nanti user nggak bisa mengontrol kapan dia stop, kapan dia mulainya. Jadi harapan di soal itu tadi, si user bisa mengontrol kapan dia mulai, kapan dia mau stopnya. Misalnya dalam waktu yang singkat misalnya. Oke, start, langsung stop. 1 detik berarti. Saat user mulai ngetik 1, mulai waktunya, kemudian langsung pencet 0, selesai waktunya. Kemudian kita lihat selisih waktunya. Berarti dia proses memulai waktu sampai dia mengakhiri programnya itu hanya 1 detik saja. Oke, sampai sini gimana? Oke, aman? Nomor 4, kebayang ya? Ada yang bingung nggak nomor 4 nih? Yang Mister demonstrasikan cara pengerjaannya. Konsepnya mirip nomor 3, sama. Cuman bedanya yang menjadi trigger di nomor 4 adalah conditional statement. Nah, kalau yang di nomor 3, mulai start aplikasi, dia langsung menyimpan waktunya. Kenapa? Karena kita udah ngedefine waktu yang digunakan user untuk berpikir cuma 30 menit. Nah, 30 menit di awal itu udah langsung disimpan waktunya. Bedanya di nomor 3 itu aja. Selanjutnya sama, mirip. Apa yang men-trigger? Kalau yang terakhir di bagian akhir waktunya di nomor 3 itu yang men-trigger adalah jawaban dari si user. Mau digerakin kemana? Misalnya udah jawab E4, di enter langsung dia akan menghentikan waktu, bukan menghentikan waktu, merekam waktu terakhir, kemudian mencari selisih antara waktu terakhir dikurangi waktu awal, kemudian mengurangkan sisa waktu yang ada di sistem. Oke, ada yang bertanya? Dimintanya bilangan bulat. Nomor berapa? Nomor 4. Iya ya? Bilangan bulat ya? Oh iya, bilangan bulat. Oke, kalau bilangan bulat berarti ditambahin ya konverternya. Oke, thank you Gaby. Wah, mantap. Teliti Gaby ini. Gaby kan? Benar. Jadi ditambahkan INT. Sama seperti yang di nomor 3 ya kalau nggak salah ya. Di nomor 3 juga ada INT-nya ya. Mister kelewat bacanya. Tinggal di running lagi. Coba sekarang. Apakah sudah berhasil? Misalnya 1. Kita tunggu beberapa detik. Oke. Yes, sudah balik. 3 detik. Jadi udah sesuai dengan bilangan bulatnya ya. Thank you Gaby atas koreksinya. Luar biasa. Teliti. Oke, silakan. Yang lainnya, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti yang nomor 5 coba dikerjakan di rumah, dilanjutkan sendiri. Nomor 5 ini apa? Masih time kan harusnya? Harusnya masih time ya. Karena kita ini di modul time. Wih, mantap nih. Udah ada contoh demonstrasi projectnya nomor 5. Oh ya, nomor 5 seperti ini. Jadi udah menurut Mister kalau udah ada demonstrasi projectnya enak nih kita ngerjainnya karena udah ada patokannya kan. Banyaknya detik ini maksudnya apa? 100. Oh, hitung mundur. Hitung mundur. 119 sampai berarti sampai 0 ya harusnya ya. 3, 2, 1 memberi papan skor untuk menentukan waktu tersisa. Program skor supaya menentukan secara urut berapa detik yang tersisa. Oke. Jangan 100 kalau gitu kelamaan. Coba kalau dia 3. 3, 2, 1. Stop. Oke. Jadi hitung mundur aja. Dihitung mundur mulai dari dia memasukkan nilainya berapa, kemudian dihitung sampai 0. Kita gunakan sleep nih untuk jedanya. Tadi kan ada 3, agak nunggu 2, agak nunggu 1. Kita bisa gunakan sleep. Kita bisa gunakan sleep untuk membuat proses animasinya seperti itu. Dan Mister kasihin, coba nanti dikerjakan. Oke, sekarang untuk pertanyaan nomor 4 tadi. 4, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum Mister cukupkan untuk materi kita pada malam hari ini. Mohon maaf, 8.44 kelewatan lagi. Mister gak kelihatan jam lagi. Oke.
Gak ada pertanyaan? Belum ada diskusikan lagi? Kebayang ya penggunaan dari modul random, modul time, dan sebagainya dalam pengaplikasian soal-soalnya. Oke, kalau belum ada, Mister akan coba sedikit wrap up apa yang udah kita pelajari hari ini. Jadi malam ini kita udah belajar mengenai modul. Modulnya itu yang udah kita pelajari ada dua, random dan time. Itu nama modulnya. Nah, sementara ada random, ada random, ada time, ada sleep, itu adalah nama fungsinya. Fungsi yang ada di dalam modul yang tadi kita sebutin ya. Kalau random, randin itu berada di dalam modul random. Kalau sleep, time itu ada di dalam modul time. Dua modul ini adalah modul built-in yang udah embed, udah ada, tersedia di dalam Python. Jadi kita nggak perlu lagi install. Dan tinggal pakai dengan menggunakan caranya kita import dahulu modulnya, kemudian kita bisa panggil nama-nama fungsinya. Ada dua cara, yang pertama dengan menggunakan operator import, atau yang kedua menggunakan kombinasi operator from dan import. Bebas mau pilih yang mana. Ngefeknya ke bagian penulisannya aja, ke pemanggilannya. Kalau kita gunakan import, maka kita butuh selalu menyebutkan nama modulnya dulu, dot nama fungsinya. Tapi kalau kita gunakan from nama modul, misalnya random, import randin, kita cukup langsung ketik aja randin atau sleep dan sebagainya sesuai dengan definisi kita. Tapi kalau kita nggak ingin mendefinisikan satu-satu, kita cukup kasih asterisk yang artinya import seluruh fungsi. Oke, mungkin seperti itu wrap up yang bisa Mister sampaikan terkait dengan review yang udah barusan kita pelajari mengenai modul random dan modul time. Nah, untuk soal-soal selanjutnya silakan diselesaikan di rumah. Nanti kalau ada yang bingung boleh banget tanya ke Mister via WA boleh, Instagram boleh, grup boleh, senyamannya teman-teman bagaimana menghubungi Mister. Kalau bisa sertakan screenshot supaya Mister bisa tahu soalnya, karena Mister gak hafal dengan soal. Jadi nggak hafal bagaimana soalnya. Kalau ada tampilan soalnya, Mister bisa ngecek sekalian code-nya seperti apa dan harusnya seperti apa. Dan di bagian ini sebagian besar tadi banyak yang ini ya, check by teacher ya. Jadi sekali lagi Mister hanya akan melihat algoritma, implementasi code, dan tujuannya. Kalau tiga ini udah oke, insya Allah tuh udah bener. Bebas, nggak ada ketentuan tulisannya harus sama persis, titik koma dan sebagainya, nggak ada. Kalau di Mister nggak ada seperti itu, kecuali kalau automatic check. Oke, ada yang ditanyakan dulu terkait dengan tugasnya atau mungkin materinya setelah Mister wrap up? 3, 2, 1, nggak ada? Clear ya semuanya? Oke, semoga clear semuanya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, sekali lagi jangan sungkan-sungkan hubungi Mister. Oke, kalau gitu Mister ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya telah bergabung bersama Mister untuk belajar bareng mengenai Python Start yang pertama di modul pembelajaran modul random dan modul time. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan jam dan waktu yang sama. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, malam semuanya. Sama-sama Fania. Sama-sama Nisa. Bye semuanya.